Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang penyampaian pengantar nota keuangan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Di ruang sidang DPRD setempat pada Rabu 28 September 2022. Paripurna tentang penyampaian pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, serta dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, tim anggaran pemerintah daerah serta tamu undangan lainnya. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menjelaskan bahwa anggaran perubahan tidak keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang terdiri dari infrastruktur dan penanganan inflasi sebesar 2%. Selanjutnya laporan penyampaian pengantaran nota keuangan rancangan PAPBD tahun anggaran 2022 oleh Bupati Lampung Tengah, di mana perubahan pendapatan daerah dan target pendapatan daerah pada perubahan APBD 2022 disepakati pada paripurna sebelumnya, yakni mengalami penambahan anggaran sebesar Rp35.791.908.705. Sehingga target pendapatan murni yang tadinya sebesar Rp2.620.173.756. Namun setelah perubahan menjadi Rp2.955.965.229.461. Kemudian untuk belanja daerah, perubahan belanja daerah disepakati bertambah Rp111.766.037.350 dari semula anggaran murni sebesar Rp2.724.2.917.603 dan setelah perubahan menjadi Rp2.850.490.954.953. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan daerah disepakati bersama bertambah sebesar Rp754.128.645 yang berasal dari silpa tahun 2021 dan pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan disepakati tetap sebesar Rp397.321.538. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabibut, Taminaibo. Yang terhormat saudara ketua, para ketua dan anggota DPRD Lampung Tengah, yang saya hormati anggota Forkompida Lampung Tengah, saudara-saudara daerah, sahabat bupati, serta asisten, yang saya hormati Pak Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kebagian, dan rekan-rekan satgas hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 dan pada sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan arahan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 111 Ayat 2 bahwa perubahan APBD yang dilakukan antara lain karena terdapat pertambahan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan untuk anggaran, adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan satu anggaran tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. Ketentuan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa sebelum membahas perubahan APBD setiap tahun berkenaan, pemerintah daerah wajib menyampaikan perubahan kebijakan umum APBD, KUA dan prioritas waktu anggaran sementara atau PPAS. Perubahan untuk dibahas dan disepakati bersama Dewan yang terhormat. Perubahan KUA dan perubahan PPAS dimaksud telah memberikan gambaran tentang beberapa keadaan yang berkembang sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Hal tersebut sudah dapat terpenuhi yang ditandai dengan penyampaian dan pembahasan KUA
dan BPS bersama dengan anggaran DPRD Kota. Upah dan BPS P dimaksud telah memberikan gambar tentang beberapa keadaan yang berkembang sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, perihal dari substansi dan dasar perubahan APBD sebagaimana termuat dalam perubahan kebijakan umum anggaran antara lain sebagai berikut. 1. Menindaklanjuti surat serta Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 906 dari 2114 garing SJ tentang hasil internalisasi dan pemetaan, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait daftar anggaran 2022, DBHDR tahun anggaran 2022, DBHCHT tahun anggaran 2022, usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes. 2. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK/07/2022 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2022. 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM merupakan salah satu faktor pemicu tingginya inflasi di Indonesia karena secara langsung kenaikan harga BBM berpengaruh pada kenaikan harga secara umum terutama pada komoditas pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam upaya menindaklanjuti hal tersebut, maka pemerintah daerah Kota Lampung Tengah melakukan refocusing program atau kegiatan subkegiatan perangkat daerah sebesar 2% dari dana transfer umum. Sedangkan dalam aspek pencapaian target pembangunan, kondisi lingkungan strategis yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, seluruhnya mengalami perubahan berat pada kondisi yang belum baik. Akumulasi dampak tersebut secara langsung berpengaruh pada kondisi keuangan daerah sehingga kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dapat digambarkan bahwa asumsi pendapatan daerah pada perubahan tahun anggaran 2022 diproyeksikan melalui kenaikan dalam rangkaian peraturan daerah APBD perubahan ini. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang berbahagia, selanjutnya rekan-rekan kami menyampaikan secara ringkas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Pendapatan target pendapatan daerah Kota Lampung Tengah naik 1,36% atau sebesar 35,79 miliar lebih dari 2,62 triliun lebih menjadi 2,65 triliun lebih dengan rincian pendapatan asli daerah naik 15,20% atau sebesar 33,61 miliar lebih dari 221,12 miliar lebih menjadi 254,73 miliar lebih. Pendapatan transfer turun 0,55% atau sebesar 12,23 miliar lebih dari 2,21 triliun lebih menjadi 2,19 triliun lebih. Lainnya pendapatan daerah yang sah naik 7,63% atau sebesar 14,40 miliar lebih dari 188,72 miliar menjadi 203,13 miliar lebih. Belanja daerah naik 4,07% atau sebesar 111,76 miliar lebih dari 2,74 triliun lebih menjadi 2,9 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi naik 3,95% atau sebesar 73,34 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai berkurang 1,55% atau sebesar 18,10 miliar lebih dari 1,164 triliun lebih menjadi 1,146 triliun lebih. Belanja barang dan jasa naik 15,3% atau sebesar 89,20 miliar lebih dari 574,91 miliar lebih menjadi 664,19 miliar lebih. Belanja rumah tetap atau tidak mengalami perubahan sebesar 9 miliar. Belanja subsidi berkurang 75,72% atau sebesar 49,21 juta lebih dari 540,41 juta lebih menjadi 121,20 juta lebih. Belanja juga berkurang 2,43% atau sebesar 2,52 miliar lebih dari 103,51 miliar lebih menjadi 100,9
miliar lebih. B. Belanja modal. Belanja modal mengalami kenaikan 8,12% atau sebesar 32,42 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja modal tanah tetap atau tidak mengalami perubahan sebesar 3 miliar. Belanja modal peralatan dan mesin naik 4,23% atau sebesar 7,91 miliar lebih dari 126,95 miliar lebih menjadi 134,86 miliar lebih. Belanja modal penduduk dan bangunan naik 11,18% atau sebesar 7,36 miliar lebih dari 65,86 miliar lebih menjadi 73,23 miliar lebih. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi naik 8,37% atau sebesar 16,91 miliar lebih dari 201,95 miliar lebih menjadi 218,83 miliar lebih. Belanja modal aset tetap lainnya naik 25,47% atau sebesar 238,50 juta lebih dari 921,78 juta lebih menjadi 1,16 miliar lebih. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga mengalami penurunan 20% atau sebesar 3 miliar dari 15 miliar menjadi 12 miliar. D. Belanja transfer. Belanja transfer naik 1,88% atau sebesar 8,99 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja bagasi naik 16,19% atau sebesar 1,79 miliar lebih dari 19,10 miliar lebih menjadi 12,90 miliar lebih. Belanja bantuan keuangan naik 1,54% atau sebesar 7,19 miliar lebih dari 464,82 miliar lebih menjadi 472,02 miliar lebih. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah semula dianggarkan sebesar 156,52 miliar lebih mengalami kenaikan 48,53% atau sebesar 75,97 miliar lebih sehingga menjadi 232,50 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Silpa anggaran 2021 sebesar 191,48 miliar lebih, sisa pinjaman daerah sebesar 41,02 miliar yang telah digunakan dalam pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka mendukung perkembangan dan ekonomi nasional. B. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 33,97 miliar lebih yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar 2,96 miliar dan untuk membayar utang pokok dan tempo sebesar 31,01 miliar lebih. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Tengah tahun anggaran 2022. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami berharap para anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati dan membahas rancangan perubahan APBD ini sehingga dapat merumuskan perubahan APBD yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Nah, karena bahasa pun banyak video bahasa masih menuju di kehidupan. Maaf, Alipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.
Paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Kamipun, Kami Puro. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Rekan Forkompinda Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, para staf ahli Bupati, dan yang saya hormati Badan Penelitian Instansi serta unit kerja, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas penyampaian pandangan fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi Golkar, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang memberikan apresiasi, support, dan dukungan kepada pemerintah daerah Kota Lampung Tengah terkait dengan saran dan masukan fraksi Gerindra dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang penyusunan anggaran agar lebih diprioritaskan kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan rakyat. Hal ini tentu merupakan cita-cita kita semua dalam membantu dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita Kabupaten Lampung Tengah. Ke depan akan kita cermati untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, terkait dengan pandangan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan kami cermati dan pelajari sehingga ke depan akan lebih efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran Kabupaten Lampung Tengah. Pada seluruh fraksi yang ada, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas saran dan masukan yang telah disampaikan kepada kami. Tentunya saran dan masukan ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Kami yakin saran dan masukan ini bertujuan demi kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pandangan umum fraksi berkenaan dengan penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Untuk selanjutnya kami berharap kepada anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 sehingga dapat kita rumuskan perubahan APBD yang lebih realistis sesuai harapan kita semua. Semoga niat yang didasari ketulusan dan keikhlasan dari kita semua pembangun Lampung Tengah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian perhatiannya dan kerjasama kami ucapkan terima kasih kerana Bapak Sikapun, Ketua Bapak Sikap Setorang Nudin Dinutul Maha Ngali Puro. Selamat siang, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oso Ahmad berharap penyampaian pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dapat segera dibahas dan disahkan guna kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan ekonomi dan pembangunan di bumi Beguai Jejamawawai. Kita menyampaikan rancangan ketua PPAS kita di APBD perubahan ada